hadir, dunia seakan menemukan cahayanya, menuju kedamaian, ketenangan, dan akan kita rasakan sampai saat ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dan pada kesempatan kali ini, tentunya bersama narasumber kita yang luar biasa yang telah hadir, kita akan mengenal lebih jauh mengenai tanda-tanda kebangkitan Islam di abad 21. Beliau adalah seorang sarjana humaniora di salah satu kampus terbaik di Indonesia, yakni Universitas Indonesia. Dan untuk saat ini beliau menempuhi profesinya sebagai seorang guru. Mari kita sambut tepuk tangan yang meriah, Pak Ade Irfan. Pak, silakan ya. Terima kasih atas kehadirannya di kesempatan kali ini. Sebelum mulai acara, bolehlah kami yang sedikit ya tentang Pak Ade. Sebelumnya saya ingin membacakan kurikulum vitae. Kurikulum vitae, nama lengkap Ade Irfan, tempat tanggal lahir Jakarta 22 Juli 1981, pendidikan terakhir sarjana humaniora, tempat tinggal Kalibaru, Kranji, pekerjaan guru, riwayat pendidikan SD Negeri 17 Pulau Gebang, SMP Negeri 193 Ujung Menteng, SMU 89 Kayu Tinggi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia Depok. Pengalaman, Ketua Rohis SMP Negeri 193, Ketua Rohis SMU 89, Ketua Litbang Formasi FIB UI, Ketua Litbang HMI Depok, Koordinator Pemira UI, pendiri Forum Kajian Kuliah Sejarah dan Filsafat Islam FIB UI. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Ade Irfan. Seperti kita ketahui, Bapak telah sebagai seorang sarjana humaniora di Universitas Indonesia. Tepatnya pada tahun berapa Bapak menyelesaikan pendidikan S1 Bapak? Ya, terima kasih sebelumnya. Jadi untuk aku menjawab, ya saya kuliah sejak tahun 2000, terus masuk jurusan ilmu sejarah, lalu selesai tahun 2007, sempat cuti juga kalau sahur. Baik, nah kemudian kita dengar Bapak saat ini menempuhi profesi sebagai guru. Apakah saat itu setelah menamatkan pendidikan Bapak langsung terjun dalam dunia belajar mengajar atau mungkin pada tahun berapa Bapak mulai menjadi seorang guru? Ya alhamdulillah saya kebetulan sudah mengajar sejak saya kuliah ya, secara formal gitu. Mengajarnya itu bervariasi, mulai dari bimbel ya, tempat les sekolah dan juga di satu dua kampus gitu. Tepatnya pada bidang apa ya Bapak? Bimbel? Saya dua bidang yang lagi saya tekuni. Yang pertama itu adalah sejarah dunia. Yang kedua adalah filsafat Islam. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber kita Pak Ade Irfan. Kita melihat dari berbagai pengalaman Pak Ade ini, dari mulai SMP, SMU, sudah menjadi ketua rohis ya Pak ya. Benar sekali Pak? Ya, berarti patut ditiru ya keaktifan Pak Ade selama menjadi seorang pelajar sampai dalam dunia kemahasiswaan tetap aktif. Kalau boleh tahu, sampai saat ini Bapak masih mendirikan forum kajian kuliah sejarah dan filsafat Islam. Ya, kebetulan sudah saya serahkan kepada yang generasi muda gitu, biar muncul inovasi baru ya di kalangan milenial gitu. Kalau saya lagi lagi fokus ke bidang yang lain. Jadi lebih fokus untuk mengajar dan Ya, mengajar juga, termasuk juga dalam menulis buku. Oh, menulis buku. Sudah on proses ya Pak ya? Lagi proses, insya Allah tahun ini mohon doanya. Luar biasa. Gitu. Ya, kita tunggu ya bukunya ya Pak. Langsung saja ya Pak, kita sudah melihat wajah para audiens yang menunggu tidak sabar ingin segera
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Yayasan Nur Jamila yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan satu dua kata tentang tanda-tanda kebangkitan Islam. Yang kedua, saya sampaikan salam hormat kepada Al-Mukarram Ayahanda Dr. Andes Haji Agung Bastari sebagai pengasuh dari Yayasan Nur Jamila. Yang kedua, saya sampaikan juga salam hormat kepada Kiai Haji Habis Ahmad atau kalau kata Subhan, Kiai Subhan, maaf, Kiai Haji Subhan Habis Ahmad LC. Yang ketiga, saya sampaikan juga salam hormat kepada Al-Mukarram Khatib Pawara Kiai Yasin Pemilik LC dan juga kepada ketua panitia dari acara Nihani saja Ulfa Sabina. Ya, ketika kita bicara tentang peradaban Islam, kalau kita kontekstualisasikan di masa sekarang, ada semacam keterunyuhan atau ironi atau rasa rasa kesedihan yang mendalam betapa peradaban Islam yang dulu pernah jaya mengalami masa kemasan, masa keagungan, ya sekarang hanya menjadi peradaban penonton, hanya menjadi peradaban pinggiran, hanya menjadi peradaban yang menjadi target dari peradaban lainnya. Sekarang kita lihat beberapa data-data berikut ini. Dari 57 negara yang tergabung ke dalam organisasi konvensi Islam, ya, dilaporkan oleh dari International Islamic News Agency yang berbasis di Jeddah, dilaporkan bahwa tingkat literasi atau tingkat baca dan juga menulis di kalangan umat Islam itu sangat rendah, hanya sekitar 40%, hanya sekitar 40%, ya, dari seluruh dunia Islam. Bayangkan, kita umat Islam adalah umat terbesar nomor 2 di dunia, ya, jumlah kita mencapai 2 miliar orang, tapi yang bisa baca cuma berapa? 40%, ya. Ini situasinya benar-benar ironis, karena ada sekitar, kalau kita angkatkan, ya, kita angkatkan sekitar 500 juta orang itu umat Islam belum bisa baca dan juga belum bisa tulis. Persebaran umat Islam sekarang sudah kian menyebar merata, mulai dari Afrika, Eropa, kemudian Asia, sampai sekarang ada di Amerika dan juga Australia seperti itu. Untuk tingkat literasi, alhamdulillah ya, negara kita, negara Indonesia, meskipun bukan ya secara konstitusi bukan negara Islam, ya, tapi tingkat literasi kita sudah mencapai 90% lebih. Dan ini hampir sama dengan negara Turki, ya, yang dipimpin sama Presiden Erdogan seperti itu. Ya, artinya kita lebih beruntung
dalam tingkat pendidikan dibandingkan umat Islam di belahan dunia lainnya, terutama di Afrika. Di Afrika itu kalau kita tahu ya, ada negara kayak Somalia, kemudian ada Mali dan juga Nigeria. Ya. Itu hampir-hampir tidak ada yang namanya pendidikan. Ya. Udah gitu universitas cuma satu. Terus tingkat baca tulis sangat rendah. Nah kalau seperti ini, ya, bisa dibayangkan nggak? Bagaimana kaum muslim ya, bisa mengembalikan kejayaan peradaban Islam, sedangkan kita belum bisa baca dan tulis seperti itu. Kalau kita pahami, baca dan tulis itu adalah fondamen atau fondasi pertama dari cara kita untuk mengakses ilmu pengetahuan. Tanpa baca tulis, pengetahuan nothing. Tanpa baca tulis tidak ada sains. Tanpa baca tulis tidak ada atau di kaligrafi misalnya seperti itu. Tanpa baca tulis tidak ada dunia internet yang sekarang kita nikmati. Jadi kunci pertama dari dunia pendidikan itu adalah baca dan tulis. Dan literasi kita di dunia Islam itu 40%, ya. Jadi ada 40% itu jauh di bawah dari rata-rata tingkat literasi global yang sampai 2 kali lipatnya, yaitu 87% seperti itu. Dari sini aja kita bisa membaca bahwa negara-negara non muslim yang tingkat literasinya lebih tinggi, ya, biasanya adalah negara yang lebih maju secara ekonominya. Ya, coba lihat Singapura 100% tingkat literasinya. Lihat ekonominya berapa. Tingkat ekonomi Singapura sekarang adalah dilihat dari GDP dan juga income per kapita nomor 2 di dunia. Nomor 2 di dunia. Income per kapita sudah mencapai sekitar 67.000 US dollar seperti itu. Kita berapa Indonesia? Kita di angka sekitar 3.700 US dollar seperti itu. Artinya apa? Jauh kan dari level ekonomi yang diharapkan. Ya. Jadi dari baca tulis saja kita masih jauh tertinggal. Oke, itu mungkin sebagai stimulan ya buat nanti kita diskusi nanti. Saya harap kita lebih banyak berdiskusi daripada menyampaikan materi yang berkepanjangan. Oke, sekarang kita mulai pembahasan kita ya, mengenai tanda-tanda kebangkitan Islam. Satu abad yang lalu, ya, sekitar tahun 1925, ada seorang ulama dari tanah Jawa namanya Kiai Haji Muhammad Basulik Imran. Ya, beliau ini juga seorang santri ya. Dia pernah mengirim surat kepada Syekh Muhammad Rashid Ridho. Kalau belum ada yang tahu, Syekh Muhammad Rashid Ridho adalah redaktur dari majalah Al-Manar. Ada yang tahu? Syekh Rashid Ridho dan juga majalah Al-Manar? Belum. Jadi Syekh Rashid Ridho adalah seorang ulama, aktivis dan juga seorang pejuang Islam. Ya, dia bersama gurunya Syekh Muhammad Abduh, lalu bersama gurunya lagi namanya Syekh Jamaluddin Afghani. Saat itu mengembangkan proyek kebangkitan Islam yang namanya Pan-Islamisme, atau kalau bahasa sekarang adalah ide mengenai khalifah atau kekhilafahan di dunia Islam seperti itu. Nah, kita balik ke sini ke Kiai Haji Ahmad Basulik ini. Kata
Ahmad Persuli, dia mengirim surat di majalah Al-Manar ya, tentang mengapa sih umat Islam mundur sementara umat Islam lainnya kok bisa maju, kok bisa kaya, kok bisa hebat seperti itu. Menanggapi pertanyaan ini, ya, saya rasa Ridho merasa kurang berkompeten untuk menjawabnya, maka dia serahkan pertanyaan ini kepada sahabatnya, seorang ulama besar juga dari Lebanon, namanya Syekh Amir Syakib Arslan. Beliau ini juga seorang pejuang umat Islam, seorang pejuang khilafah, dan sangat terkenal keulamaannya dan juga keintelektualisannya seperti itu. Nah kebetulan saya sakit ini baru pulang dari Spanyol saat itu ya, di abad yang lalu. Ada yang tahu Spanyol di mana? Ada yang tahu Spanyol di mana? Ya? Di benua mana? Eropa bagian? Hah? Gak tahu? Jadi Spanyol ya itu berada di Eropa bagian selatan ya. Dia berbatasan dengan benua Afrika, hanya dipisahkan oleh yang namanya Selat Gibraltar. Selat Gibraltar, nama Selat Gibraltar sendiri itu berasal dari seorang pejuang Islam, namanya siapa? Ada tahu? Ada tahu? Jabir At-Tariq ya. Dia seorang pejuang muslim yang pertama kali menaklukkan ya tanah Spanyol. Karena namanya sangat terkenal, maka selatnya itu disebahkan kepada beliau seperti itu. Nah, Islam pernah berjaya di Spanyol itu kurang lebih sampai 7 abad. Abad ke-8 ya sampai abad ke-15. Selama 7 abad itu Islam mengembangkan banyak hasanah peradaban ya, sebut saja matematika, kemudian filsafat, logika, astronomi dan seterusnya, dan mendirikan salah satu universitas tertua di dunia namanya Universitas Cordoba atau Cordoba dan mengalami masa kejayaan pada masa dinasti Umayyah ya, dinasti Umayyah yang kedua namanya Khalifah Abdurrahman III seperti itu. Tapi apa terjadi? Peradaban Islam di Spanyol itu luluh lantak, musnah ya, hilang di abad ke-15 karena serangan dari umat Nasrani yang dipimpin oleh raja-raja dari Aragon dan juga Kastilia. Setelah itu Islam tak berbekas. Masjid ada, tapi diubah juga aja. Istana terbesar Alhambra diubah jadi dewan kerajaan seperti itu. Patung terus disisain, tapi buku-bukunya, pustakaannya dibakar seperti itu. Nah, Syekh Syakib setelah melihat situasi di Spanyol ya, itu merasa terenyuh ya, karena bagaimana mungkin kegemilangan Islam kok bisa pudar di tanah Spanyol, di tanah Eropa seperti itu. Nah, ketika dia pulang, dia mendapat pertanyaan dari orang Jawa ini, lalu dia tergerak untuk segera menjawabnya, sehingga menuliskan semua jawabannya itu di sebuah buku yang kemudian diberi judul Limaza ta'akhkhara al-muslimun wa limaza taqaddam ghairuhu. Artinya, mengapa kaum muslimin ya, umat Islam itu mengalami kemunduran sementara umat selainnya, umat non muslim itu mengalami kemajuan seperti itu. Ya, banyak yang diuraikan, banyak yang dijelaskan seperti itu, tapi kita bisa mengambil beberapa intisarinya. Ya, setidaknya ada 6 ya, ada 6 yang diuraikan oleh Syekh Syakib mengenai tanda kutip penyakit umat Islam. Ya, seperti itu. Kenapa sih buku ini penting? Kenapa sih solusi ditawarkan oleh Syekh Syakib penting? Ya karena ini adalah
respon kita harusnya ya. Untuk apa? Untuk bisa membangkitkan kembali dunia Islam. Apa aja? Oke, kita lihat ya. Yang pertama, jelas ya. Tadi udah sempat saya bahas sedikit tentang apa? Tentang yang namanya kebodohan. Ya, ini penyakit pertama umat Islam, kebodohan. Penyakit pertama umat Islam adalah kebodohan. Apa sih orang bodoh itu? Anda tahu? Orang yang gak ada otak, tapi otaknya sebenarnya ada gitu kan. Masalahnya adalah kenapa otaknya tidak dimaksimalkan sehingga akalnya berfungsi lalu menjadi sebuah pengetahuan. Itu ya yang kita sebut dengan apa? Kebodohan. Ketiadaan daya untuk mengaktifkan otak sehingga berubah menjadi akal atau nalar. Nanti dari nalar ini bakal menghasilkan yang namanya ilmu atau pengetahuan. Apa yang terjadi kalau sampai orang itu bodoh? Jawabannya simpel. Jadi bakal selamanya dibodoh-bodohi. Ya, orang bodoh bakal dibodoh-bodohi. Kenapa? Ya karena dia enggak berpikir. Kenapa? Ya karena dia tidak berilmu. Karena hanya orang yang berpikir dan berilmu aja yang memiliki kekuasaan. Seperti itu. Kalau tidak salah, ya mohon dikoreksi kalau saya salah. Ada sebuah hadis